Pelaksanaan RTLH di Desa Si22 Labuhan Batu Utara. Diduga sengsarakan pemilik rumah dan beraroma korupsi. Labuhan Batu Utara. Sumut Media Target Newsit.com. Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021, sungguh sangat mengenaskan nasib warga penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH, sumber dana Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021. Tepatnya di Desa Si22 Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat ulah pelaksana yang tidak mau peduli dengan keadaan mereka. Setelah rumah mereka dibongkar kemudian ditelantarkan sampai berhari-hari. Sehingga ada warga penerima bantuan program RTLH tersebut yang harus menumpang tidur di rumah tetangga. Seperti halnya yang dialami oleh Rahmat Sitorus warga Dusun 2. Dan ada juga yang sampai berhujan. Berembun karen hanya membuat tempat tidur mereka dari tenda. Sebagaimana yang dialami Parlan warga dusun yang sama. Hal ini diketahui dari informasi masyarakat yang prihatin dengan keadaan warga penerima bantuan RTLH. Yang kemudian media Target Newsit.com melakukan investigasi ke lapangan pada Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021 setelah sampai di kediaman Parlan warga Dusun 2. Media Target Newsit.com melihat keadaan warga yang cukup memprihatinkan karena rumah mereka telah dibongkar 3 minggu yang lalu. Pantauan di lapangan bahwa progres pelaksanaan belum mencapai 50%. Pelaksanaan fisik baru sampai tahap pemasangan bata. Namun sudah tidak dikerjakan lagi. Hasil investigasi di lapangan. Sudah 1 minggu lamanya mereka hanya menempati tenda yang mereka buat menggunakan pelepah pohon sawit. Apabila hujan tidak memadai untuk berteduh. Dan tidur berembun bila malam hari. Saat Ibu Wagirah istri Parlan dikonfirmasi tentang apa yang dialaminya. Istri Parlan mengatakan, ya beginilah pak keadaan kami selama rumah kami dibongkar. Tidurnya di sini. Kalau malam kena angin dan berembun. Kalau hujan kami basah kena. Sudah 3 minggu kami seperti ini pak. Semenjak rumah kami dibongkar pak. Rumah kami sudah 1 minggu tidak dikerjakan. Entah kapan lagi selesainya rumah kami. Katanya hari itu tanggal 4 November tahun 2021 selesai. Tapi apa mungkin ini aja setanggal berapa? Ujar Ibu Wagirah dengan wajah sedih meneteskan air mata dan penuh harapan. Beda dengan penderitaan Pak Rahmat yang kondisi kesehatannya lagi sakit-sakitan akibat terbengkalai rumahnya yang dibongkar. Terpaksa tidurnya menumpang di rumah tetangga karena rumah tidak bisa lagi ditempati. Ketika media Target Newsit.com ingin menemui Pak Rahmat yang berada di rumah tetangga dalam keadaan sakit. Melalui istri Pak Rahmat mengatakan kepada media Target Newsit.com bahwa rumahnya sudah seminggu ini tidak dikerjakan. Karena tidak ada bahan-bahannya. Istri Pak Rahmat mengatakan kalau mereka belum ada menerima uang dari pihak pengelola RTLH. Sudah seminggu gak dikerjakan karena bahannya gak ada. Ya beginilah kondisi kami sekarang ini. Tidur juga terpaksa menumpang karena suami saya sakit-sakitan. Jadi gak bisa kena angin atau hujan. Itu pun yang jadi pembantu tukangnya disuruh anak saya sendiri. Katanya dananya hanya untuk bayar tukang kalau pembantu tukang kenek biayanya dari pemilik rumah. Ujar istri Pak Rahmat pada media Target Newsit.com. Pelaksanaan bedah rumah program RTLH dana Provinsi Sumut ini diduga program RTLH ini beraroma korupsi. Karena pelaksanaannya tidak masuk diterima akal. Seperti halnya rumah Pak Parlan pemakaian besi beton untuk tiang kolomnya menggunakan besi 10 mili. Dan besi ring tiang kolomnya 5 mili. Sedangkan jarak ring tiang kolom 60 cm. Ini tidak layak untuk bangunan beton. Lain lagi halnya rumah Pak Rahmat pemakaian besi untuk tiang kolomnya ada yang 10 mili. Ada yang 8 mili. Itu pun besi tiang kolomnya bukan 4 batang setiap tiang. Tetapi hanya memakai 2 besi setiap tiangnya. Hal ini diduga ada permainan yang dilakukan pelaksana atau pengelolanya. Ketika hal ini disampaikan kepada salah seorang tokoh masyarakat di Labura. Yang juga wakil ketua DPD LSM Sidik Perkara. Bambang Prilidianto SPD. Saat bertemu di kota Aek Kanopan bahwa pelaksanaan itu suatu hal yang tidak wajar. Kok bisa ada tiang? Kolom bangunan permanen hanya menggunakan 2 batang besi saja dan besinya juga tidak sama besar. Apalagi jarak ring tiang kolomnya sampai 60 cm. Mendengarnya saja saya sudah mau muntah apalagi melihatnya.
Saya menduga ada biaya yang disunat oleh oknum pelaksana pekerjaan RTLH itu. Nanti kami akan perintahkan tim investigasi kami ke lapangan untuk mengeceknya dan apabila benar adanya seperti itu kita akan laporkan ke pihak berwajib. Masa hak orang miskin aja mereka berani sunat, ini kan sudah gak ada rasa kemanusiaannya. Tegas Bambang dengan nada geram. Seperti informasi yang dihimpun media targetnewsit.com, bahwa pelaksanaan program bedah rumah RTLH tersebut hampir di semua desa Selabura terbengkalai. Seperti halnya di lingkungan Kelurahan Aek Kanopan Timur. Rumah milik Pak Slamet juga mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di Desa Sudua-Dua. Ibu udah ada buka nomor rekening? Berapa masuk ke rekening Ibu? Belum dicek memang. Kata mereka berapa, Bu? 4 juta. Itu kegunaannya untuk apa yang 4 juta? Untuk bangun ini tadi ya, upah. Upah tukang ya? Iya, upah. Keneknya pula anak awaknya pula kan? Oh gitu? Iya. Diharuskan. Tak Jadi diharuskan. anak Ibu itu nggak bergaji lah gitu kerjanya? Sekarang Sukarela Ibu. Mantap. Berapa orang anak Ibu yang kerja? Satu. Iya. Berarti satu tukang satu kenek. Iya. Karena ada misalnya gotong royong kok Ini dua ini besinya. Besinya ada sih semua data. Dua. Mana yang kena tukang tadi itu Dua. mungkin honor yang gak mencukupi, malas dia merakit. Program kerja RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sidua-Dua, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara yang ditelantarkan oleh pelaksana. Sehingga pemilik rumah merasa terlalu disengsarakan. Tidur mereka juga sekarang ini lagi menumpang-numpang di rumah tetangga akibat pekerjaan yang tidak kunjung diselesaikan. Dari Labuhan Batu Utara, Munir, media Target Newsit melaporkan.